Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Yani, asal Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan nomor induk mahasiswa 42500111058, program studi pendidikan agama Islam asal LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 7 SMP Negeri 1 Sukaresmi dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam tentang sholat berjamaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana? Pada sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini kalian selalu diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Amin ya Rabbal. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Mudah-mudahan terus sampai akhir semester ini kalian bertahan di kehadirannya, bertahan sampai akhir semester ini. Ya, seperti biasa sebelum belajar silakan untuk berdoa. Sekarang pimpin sama siapa? Ketua kelasnya, Kafira. Ya, silakan pimpin. Seperti biasa berdoa. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Mengacu terhadap materi yang telah disampaikan minggu kemarin adalah materi sholat berjamaah. Ya. Sebelum ke materi yang selanjutnya, Bapak akan nanya apa yang dimaksud dengan berjamaah. Cung, siapa yang bisa menjawab? Oke, Dina. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama. Oke, Abus buat Dina. Satu lagi, apa yang dimaksud dengan imam? Cung. Imam. Oke, Kira. Sebagai pemimpin sholat. Oke, sebagai pemimpin sholat. Oke, Abus buat Kira. Oke. Untuk hari ini Bapak masuk ke kelas ini akan memberikan seperti biasa memberikan materi pendidikan agama yang mana materinya yaitu sholat berjamaah. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan sama Bapak tentang pendidikan agama mengenai sholat berjamaah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjutkan untuk mengawali pagi ini. Kita stretching dulu. Silakan untuk berdiri. Di sini ada dua perintah, yang mana satu sholat berjamaah, yang satu perintahnya ada sholat sendiri. Ya, kalau sholat berjamaah berarti bareng-bareng, kalau sholat sendiri itu sendirian aja, ya, supaya kompak. Tapi ntar kita lihat seperti apa, ya. Oke, silakan konsentrasi. Kalau misalnya kata Bapak sholat sendiri, pasti Bapak akan menunjuk salah satu orang. Kalau misalnya sholat berjamaah, berarti semuanya bergerak, ya. Aku menyanyikan lagu ini, ya. Oke, 1, 2, 3, sholatan. Oke, fokus, ya. Sholat berjamaah. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekah.
Gak apa, lupa. Oke. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran mata pelajaran PAI untuk sholat berjamaah yaitu satu, memahami sholat berjamaah. Ya, memahami pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, mengetahui hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara adab sholat berjamaah. Dan yang keempat, melaksanakan sholat berjamaah dengan benar. Ya, tujuan pembelajarannya adalah ada 4 poin yang hari ini. Ya, tuh, memahami sudah jelas mungkin. Kalian hanya memahami, ya. Jadi yang bagaimana yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Kalau kalian pahami bagaimana sholat berjamaah, pelaksanaannya seperti apa, caranya juga, cara pelaksanaannya seperti apa. Ya, pasti kalau sudah dipahami akan mengetahui hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Ya, tuh, menjelaskan tata cara. Terus melaksanakan sholat berjamaah. Tapi antara tujuan pembelajaran ini 4 ini akan dijelaskan. Ya, tuh. Oke, next. Selanjutnya mungkin ada praktik sholat berjamaah. Ya, cuman Bapak pengen perwakilan aja. Ya, dari perwakilan hanya beberapa orang yang akan sholat berjamaah. Sholatnya adalah sholat anak kita ini mau menghadapi sholat waktunya duhur, berarti kita pelaksanaannya sholat duhur. Ya, jadi prakteknya adalah sholat duhur. Seperti apa cara pelaksanaan sholatnya? Jelas. Ya, kalau misalnya waktu sholat siang itu sholat duhur, asar itu tidak keluar suara, cukup gerakan saja, cukup gerakan saja. Jadi imamnya tidak keluar suara. Ya, jelas kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, oleh 2 orang atau lebih. Di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itu, ya. Hal ini bertujuan mempererat ukhuwah dan memperoleh keutamaan pahala. Sini ada dijelaskan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Menurut apa itu? Al-Bukhari dan Muslim. Ya,
Jadi di sini menjelaskan pengertian sholat berjamaah tadi yang dikatakan lebih dari satu, ya. Jadi sholat berjamaah itu dilaksanakannya lebih dari satu. Kalau misalnya tunggal satu orang doang berarti itu sholatnya bukan sholat berjamaah, ya. Itu namanya munfarid. Munfarid itu adalah sholat sendiri, ya. Kalau misalnya berjamaah itu lebih satu. Tuh, ya. Selanjutnya hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ada sunnah muakkad, yang artinya atau bisa dikatakan adalah sangat dianjurkan. Adapun bagi perempuan, salat di rumah lebih baik. Kalau misalnya untuk perempuan sholat di masjid itu biasanya sewaktu-waktu. Acara apa aja misalnya? Sholat apa aja kalau misalnya di masjid untuk berjamaah? Idul Fitri, apalagi? Tarawih, Idul Adha, apalagi? Yang itu, cukup yang itu doang. Oke, selanjutnya PR. Ya, jadi yang laki-laki itu diwajibkan atau dianjurkan sholat berjamaah, ya, di tempatnya di masjid. Ya, kalau misalnya perempuan diwajibkannya sendiri di rumah, karena kalau misalnya berjamaah di masjid pasti akan bercampur dengan yang laki-laki, yaitu dalilnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 43, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang dimaksud ruku di sini adalah orang yang suka ibadah, ya. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi beribadahlah beserta orang-orang yang suka beribadah, yang sering melaksanakan ibadah. Itu, ya. Next, keutamaan sholat berjamaah. Sini ada beberapa poin, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 doang. Ya. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu ada 4. 1, mendapatkan pahala yang sangat besar, yang sering kita dengar entah di kampung di mana aja. Jadi yang namanya sholat berjamaah itu pasti mendapatkan 20 derajat pahalanya, ya. Walaupun kita tidak langsung merasakan, tapi Al-Quran tidak akan salah dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi pahala lebih besar 20 derajat. Tuh. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan dan disiplin. Jelas, kalau misalnya kita sering sholat berjamaah, ya, jelas satu akan menumbuhkan rasa kekompakan atau kebersamaan. Yang kedua adalah menambahnya atau menjadikannya rasa kedisiplinan, ya. Karena kenapa? Karena sholat berjamaah itu kalau misalnya satu takbir, semuanya takbir. Kalau semuanya ruku, kalau satu orang ruku, berarti semuanya ikut ruku sampai ke salam, ya, ke salam. Itu. Jadi menumbuhkan kebersamaan dan kedisiplin atau disiplin, ya. Yang ketiga, mempererat persaudaraan sesama muslim. Ya, sholat berjamaah sesama muslim itu keutamaannya atau hikmahnya, ya, mengutamakan atau keutamaannya adalah satu akan mempererat tali persaudaraan, ya. Karena kenapa? Sudah jelas, karena laki-laki sering sholat berjamaah di masjid, itu akan merasakan, akan tahu, akan terasa. Yang kalau misalnya yang melaksanakan sholat berjamaah pasti akan tahu keluh kesah, ya, senang susahnya itu akan terasa. Jadi perasa persaudaraannya itu akan erat. Kalau misalnya kita sering sholat berjamaah di masjid, itu akan tahu ngobrol atau curhat biasanya tentang keagamaan atau seperti apa. Karena
Cuma bukan curhat masalah hal-hal yang menjadikan keluar dari syariat Islam. Tuh, ya. Jadi curhatnya curhat tentang keagamaan. Jadi paham senangnya, susahnya seperti apa. Jadi persaudaraan sangat kuat. Tuh, ya. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah mendapatkan doa para malaikat, jelas. Ya. Karena bagi siapapun orang-orang muslim, umat-umat Nabi Muhammad atau umat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dinabi oleh Nabi Muhammad, serta kita selalu dimonitoring, selalu disaksikan oleh malaikat-malaikat, jelas itu para malaikat akan memberikan mendapatkan doa, ya, akan memberikan doa yang bagus, yang baik kepada kita selaku manusia. Karena sudah perjanjian, kata Allah ke malaikat, berikan doa yang terbaik bagi umat saya yang penuh pengabdiannya kepada saya, ya, yang mengikuti aturan saya, yang mengacu terhadap pedoman dalam Al-Quran, ya, dengan kitab-kitab yang lainnya. Silakan doakan yang baik oleh para malaikat. Tuh, ya. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah, ya, akan mendapatkan doa para malaikat, doa yang baik. Doanya seperti apa kita tahu? Bisa panjang umur, bisa didoakan untuk panjang umur, nambah rezeki. Pokoknya hal-hal yang baik bagi umat Islam yang selalu bersolat berjamaah. Tuh, hadisnya tidaklah tiga orang di suatu desa yang tidak mendirikan sholat berjamaah kecuali mereka telah dikuasai setan. Harun Daud. Jelas kalau misalnya kan sudah dijelaskan. Di dunia ini kita selaku manusia kan Allah memberikan kepada utusan-utusan Allah memberikan utusan-utusan kepada nabi, rasul, dan malaikat. Ya. Jadi kalau misalnya lebih khususnya ke malaikat, jadi mengutus bahwa umat saya silakan diuji. Ya. Jadi diturunkan ke dunia ini, dilahirkan di dunia ini umat manusia khususnya. Umat manusia diturunkan ke dunia ini adalah untuk diuji, ya. Dari situ ada malaikat, ada setan. Nah, jadi makanya di sini dijelaskan kalau misalnya tidak mendirikan sholat berjamaah kecuali mereka telah dikuasai setan. Berarti yang tidak sholat berjamaah itu selain sakit, ya, selain sakit dalam artian sehat, nggak ada halangan apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, dia tidak melaksanakan sholat. Kalau sholat berjamaah itu jelas pasti telah diganggu oleh setan. Hatinya sudah dirasuki oleh setan, sudah dikuasai oleh setan. Ya, artinya belum menemukan keimanan yang benar-benar baik. Ya, jadi belum menemukan keimanan yang sangat baik. Ya. Selanjutnya syarat imam dan makmum. Jadi sudah dijelaskan karena kita membahas sholat berjamaah. Di sini ada syarat imam dan makmum. Syarat imam, satu, muslim, balik, batal, dan pasti membaca Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Ya. Selanjutnya tidak memiliki cacat dalam syarat. Baik, syarat imam, sekarang syarat makmum. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti imam. Yang kedua, berdiri di belakang imam. Ya. Terus mengikuti gerakan imam dan tidak mendahulunya. Jelas? Oke, selanjutnya. Tata cara sholat berjamaah. Tadi dijelaskan, satu, imam berdiri di depan makmum. Ya. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam.
ketiga, makmum mengikuti setiap gerakan imam. Yang keempat, setelah salam sunahkan berzikir bersama hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Lalu tuh. Selanjutnya, adab dalam sholat berjamaah. Ada 4 poin, ya. Jadi yang pertama, datang ke masjid sebelum iqamah. Iqamah itu apa? Kom atau bahasa kita itu adalah kom. Benar. Jadi iqamah. Kan ada muazin dan iqamah. Datang ke masjid sebelum iqamah. Terus yang kedua, meluruskan dan merapatkan saf barisan. Saf atau barisan. Ya. Jadi setelah beres adzan iqamah langsung. Jangan main-main lagi, jangan ngobrol lagi, langsung berdiri membuat barisan sesuai dengan saf-safnya. Saf 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Terus selanjutnya yang ketiga, tidak berbicara selama sholat. Terus yang selanjutnya, menjaga kekhusyuan dan ketenangan. Next, selanjutnya hikmah dan manfaat sholat berjamaah. 1. Melatih disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, menumbuhkan ukhuwah Islamnya. Terus yang selanjutnya, menyatukan hati umat Islam. Terus mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam ibadah. Next, evaluasi. Ya, quiz. Ya, nah di sini ada quiz, ada apa? Tentang PD, di sini ada lembaga kerja. Yang mana lembaga kerja di situ ada 5 poin. Pertanyaan-pertanyaan di situ ada apa pengertian sholat berjamaah, sebutkan untuk pembukaan dalilnya, bagaimana tata cara sholat berjamaah, sebutkan 3 adab dalam sholat berjamaah, apa hikmah dari sholat berjamaah. Bapak akan berikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Satu kelompok akan berikan 1 lembar kerja. Silakan didiskusikan seperti apa tadi yang Bapak jelaskan, bagaimana dan seperti apa yang kalian pikirkan atau simpulkan. Tuh, ya. Aku akan bacakan dulu. Silakan. Ya. Silakan, buatkan fotonya. Dan dibaca. Silakan. Hasil dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak jelaskan tadi, silakan disimpulkan, ya. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit.
Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kalau pengen perwakilan dari kelompok satu aja, supaya bisa menjelaskan atau menyimpulkan, menjelaskan apa yang tadi isi ya, isikan tadi dituliskan soalnya. Silakan kelompok satu, kira karena waktunya sudah mau selesai, jadi cukup perwakilan dari kelompok satu aja ya. Untuk yang kelompok yang lainnya nanti di minggu depan tuh ya, aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Pertanyaannya nomor 1, apa pengertian sholat berjamaah dan bagaimana hukumnya? Jawabannya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang. Pertanyaan nomor 2, sebutkan minimal 3 hikmah sholat berjamaah bagi individu. 1. Meningkatkan kedisiplinan. 2. Mendapatkan pahala lebih besar 27 derajat. 3. Mendapatkan doa dari para malaikat. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan minimal 3 hikmah sholat berjamaah bagi masyarakat. Jawabannya, mempererat tali persaudaraan, menyatukan hati umat Islam, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Pertanyaan nomor 4, bagaimana sholat berjamaah mencerminkan Islam rahmatan lil alamin? Jawabannya, mendapatkan kebahagiaan dan penuh kebaikan. Pertanyaan nomor 5, apa pengalaman pribadi kalian ketika melaksanakan sholat berjamaah? Jawabannya, mendapatkan kesenangan dan kehujukan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Ampus buat kelompok satu. Karena materi sudah selesai, tadi dari perwakilan dari kelompok satu sudah menjelaskan sangat luar biasa, bagus, sesuai apa yang tadi dijelaskan. Mungkin untuk materi hari ini, di pagi hari ini cukup sampai di sini aja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Mungkin kesalahan datangnya dari kelompok pribadi, kalau misalnya kebaikan itu datang